Ya, kita mulai lagi. Selamat siang. Eh, kita bahas melanjutkan sifat molekul, tapi fokus pada frekuensi eh, dan hal-hal yang terkait dengan frekuensi. Yang terkait dengan frekuensi dari molekul itu ada dua. Tadi udah disebutkan sebetulnya ya, yaitu spektrum IR dan spektrum Raman. Dua-duanya terkait frekuensi. Lalu ada frekuensi spektrum UV vis itu terkait dengan elektronik atau homolumo ya. Lalu tadi sudah disebutkan spektrum, belum, baru 3 itu ya, apalagi spektrum. Radio, Pak. Nah, radio itu akhirnya NMR ya. Eh, jadi spektrum NMR itu sebetulnya gelombang yang dipakai adalah gelombang radio. NMR itu ada pasangannya juga. Jadi kalau IR pasangannya Raman, kalau NMR pasangannya ada yang tahu? Eh, saya share screen. Belum ada yang jawab. MS bukan, Pak? Kalau MS itu bisa disebut spektrum ya, karena berupa spektrum juga kelihatan, tapi itu tidak berkaitan dengan spektrum yang dihasilkan akibat interaksi foton dengan atom dan molekul. Ya kan? Itu lebih ke ada molekul dipecah-pecah, lalu molekulnya dibuat bermuatan, misalnya ion positif, lalu muatan kation itu melewati medan magnet sehingga melengkung. Lengkungannya itu nanti tergantung pada masanya. Makanya spektrum massa. Ya, spektrum massa. Tapi kita batasi lah. Jadi kita batasi di sini spektrum, ini nanti ya judulnya. Ini spektrum molekul atau atom ya, yang berkaitan dengan, kita batasi dengan fenomena interaksi antara, apa tadi saya bilang? Antara apa? Aman. Antara apa? Nggak kedengeran. Pelan sekali suaranya. Antara? Foton dan molekul, Pak. Ya, foton dan zat lah secara umum ya. Nah, itu kalau misalnya kita batasi hanya itu, maka spektrum massa nggak masuk. Karena massa bukan berkaitan dengan fenomena interaksi antara foton dan zat. Artinya puncak-puncaknya itu bukan karena itu. Bukan menunjukkan eh, interaksinya ya, lebih menunjukkan massa dari partikel-partikel yang terputus ya. Nah, ini jadi ada spektrum UV vis, ada spektrum IR, ada spektrum Raman. Ini keduanya ini saling berpasangan sebetulnya. Lalu ada spektrum NMR. Nah, yang belum dibahas adalah pasangan dari NMR. Apa? Ini NMR gelombang radio ya yang digunakan. Sedangkan UV vis ya jelas UV vis, IR juga jelas. Ini Raman sebetulnya IR juga ya. Gelombang inframerah ya, infrared. Dua ini jelas. Belum ada yang tahu? ESR, Iya ESR ya, betul. ESR. Apa tuh ESR itu? elektronik spin apa ya? Resonans. Resonans sama seperti nuklir magnetic resonance kan ini.
Nuklir magnetic resonance ini elektron spin resonance. Gelombangnya juga radio juga, walaupun bisa juga gelombang yang lain, tapi gelombangnya radio ya. Kalau ini tadi, ini nama singkatan dari nuklir magnetic resonance. Ya, ada satu lagi tersisa, tapi tidak ada satu universitas pun yang memakainya di Indonesia. Sebetulnya spektrum microwave ada juga. Terkait apa ini? Kalau ini terkait elektronik, ya kan? Ini terkait apa? Terkait Vibrasi. ya vibrasi. Yang ini terkait vibrasi juga ya. Yang ini terkait spin inti ya. Kalau ini terkait Spin elektronnya. iya spin elektron kan ada yang plus setengah minus setengah itu ya. Kalau ini terkait apa? Rotasi bukan, Pak? Iya rotasi molekul, tapi bukan rotasi dalam arti elektron mengelilingi inti bukan ya, tapi rotasi molekul muter terhadap sumbunya, sumbu dirinya sendiri. Nah sekarang kita masuk ke vibrasi dulu ya, vibrasi. Tapi nah sekarang saya tanya dulu, IR sama Raman bedanya apa? Karena dua-duanya vibrasi. IR buat molekul polar, Raman buat molekul nonpolar. Ya hampir itu. Ada lagi penjelasan yang agak berbeda tapi lebih tepat. Itu sudah sangat mendekati jawaban yang benar. Kalau Raman itu spektrumnya dihasilkan dari hamburan cahaya setelah molekulnya bergetar. Kalau IR itu penyerapan cahaya dari molekul yang bergetar. Jadi untuk spektrumnya bentukannya beda nggak sih? Ya, ya, itu salah. Itu juga benar bahwa kalau IR ada yang melewati molekul, lalu dia yang tidak diserap dia lewat, tapi yang diserap dia dipakai untuk apa? Untuk apa? Ini jadi akibat vibrasi, maka perbedaan antara spektrum IR dan Raman ya. Jadi perbedaan pertama itu adalah bahwa IR dihasilkan dari, nah ini ada polar, yang satu yang Raman non polar. Nanti saya perbaiki, ada penjelasan yang lebih tepat sebetulnya. Tapi nanti itu sudah hampir benar lah. Terus yang kedua, IR dihasilkan akibat gelombang apa spektrum IR maksud saya. Ini spektrum IR. Nah, akibat gelombang IR yang dilewatkan
pada molekul atau cairan atau apapun lah ya. Beberapa di antaranya diserap. Beberapa di antaranya diserap. Di antaranya diserap. Nah ini untuk yang saya tanya tadi. Untuk apa? Untuk mengalami vibrasi, Pak. Sebetulnya sudah bervibrasi dari awalnya. Jadi untuk apa dong? Dari awal sebelum ada gelombang IR menyentuh molekul itu, dia sudah bervibrasi. Karena semua molekul selalu bervibrasi asal pada suhu berapapun. Selalu ya. Kan saya udah bilang ada yang namanya zero point vibrational energy kan? Betul nggak? Saya udah bahas itu. Halo? Ya, Pak. Ya, nah maksudnya zero point adalah bahkan pada suhu 0 Kelvin pun dia sudah bervibrasi. Jadi kalau kena bukan untuk membuatnya bervibrasi, tapi, nah apa coba? Untuk menghasilkan puncak gugus fungsi itu, Pak. Oke, itu akhirnya untuk melakukan analisis, semacam analisis kualitatif ya. Sebenarnya kuantitatif bisa juga dari luas kurva ya. Tapi bisa kualitatif, ada gugus apa saja di situ. Tapi sebetulnya belum menjawab itu. Itu memang betul terapannya itu. Terapannya itu untuk gugus fungsi. Tapi diserapnya itu kenapa gugus fungsi itu bisa menyerap di gelombang sekian misalnya. Kalau gugus OH beda kan dengan karbonil misalnya. Dia di frekuensi vibrasi atau frekuensi inframerah yang berbeda. Karena kenapa berbeda? Karena ketika diserap, nah harus ngerti dulu diserapnya untuk apa. Nah itu belum kejawab. Eksitasi. Eksitasi apa? Eksitasi elektronnya. Eksitasi elektron itu dilakukan oleh ini UV dan phase. Nah, ini harus saya harus pelan-pelan untuk supaya paham betul nih. Untuk eksitasi dari energi vibrasinya. Jadi energi vibrasi juga punya tingkat-tingkat. Jadi bukan untuk membuatnya bervibrasi, tapi dia sudah bervibrasi, cuma dia energinya bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, jadi ini untuk boleh juga eksitasi, tapi jangan eksitasi elektronik. Berarti Untuk ya, menginduksi bisa nggak Pak? Menginduksi energinya. istilahnya nggak bisa induksi sih. Kalau induksi itu lebih tepat untuk NMR karena pakai magnet. Kalau ini ya memindahkan energi vibrasi molekul ke tingkat yang lebih tinggi gitu aja lah. Atau mengubah energi molekul ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ya, jadi ini mengubah energi vibrasi molekul ke tingkat yang lebih tinggi. Gitu ya. Terus, sedangkan spektrum Raman dihasilkan akibat gelombang IR bukan lewat, tapi dihamburkan oleh molekul akibat vibrasi yang ada dalam molekul. Nah, ini memang beda akhirnya. Yang satu diserap, yang satu dihamburkan ya. Nah, sekarang coba siapa yang sudah melakukan perhitungan. Jadi
Kan nanti tugasnya untuk yang dilaporkan berikut adalah buat ini kan, buat folder baru di dalam molekul sederhana yang kamu pilih, yaitu molekul basa nitrogen ya, atau molekul sederhana lainnya yang kamu hitung ya. Maksudnya yang kemarin dipilih. Sebetulnya selain basa nitrogen, timin dan sebagainya bisa juga asam amino kalau yang sederhana ya. Sebetulnya asam amino juga bisa kalau ingin tahu sifat asam amino ya. Di sinergen kan terbatas sekali ya, cuma yang bernama nama foldernya adalah frag misalnya ya. Pakai huruf kecil boleh, huruf besar boleh, terserah. Jadi maksudnya kalau kamu ngitung sitosin misalnya, di dalam sitosin itu buat lagi subfolder gitu ya. Lalu copy salin input file orca INP dari folder basa nitrogen itu atau molekul lain ke folder frag. Caranya tinggal rumusnya CP nama apa namanya orca.inp spasi garis apa namanya frag garis miring udah. Artinya kita mengcopy orca INP itu ke dalam folder frag ini ya. Terus kamu waktu nulis ini sebetulnya kalau kamu sudah perintah ininya sudah benar, yaitu perintahnya adalah kalau ini mkdir ya, frag. Tapi tentu sebelumnya jangan lupa harus CD ke nama Anda, lalu CD ke nama molekul gitulah ya. Yang bahasa nitrogen tadi kan memang molekulnya disimpan di dalam nama Anda kan, baru di situ mkdir frag. Lalu setelah itu copy ke dalam frag. Lalu selanjutnya salin script file script ya bahasa Indonesianya, jadi orca 6.sh dari sama lah idem bla 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 ya, dari mana ke mana, cp orca 6.sh frag ya frag garis miring gitu kan caranya. Terus setelah itu sekarang saya tanya, coba pakai apa, pakai Sokratif, saya ingin tahu. Mudah-mudahan Sokratifnya lancar. Kadang-kadang di kantor ini, saya lagi di kantor, kadang-kadang tidak lancar. Oh, sekarang lumayan kayaknya bisa lancar. Roomnya apa kemarin? UI S2 Kimia, Pak. Iya, oke. Coba bisa masuk enggak? Udah dibuka. Nah, saya minta pakai true false saja. Siapa yang sudah selesai perhitungan frekuensi untuk molekul timin atau adenin atau guanin atau sitosin atau apapun ya, atau asam amino boleh juga sebetulnya. Siapa yang belum? Sudah selesai. True false. Terus sudah false belum ya, Pak? Ya, true sudah. False belum. Memang belum disuruh kumpulin kan. Jadi tidak harus sudah sebetulnya. Saya ingin tahu saja berapa banyak yang sudah menghitung dengan langkah-langkah ini. Tentunya ini perintah-perintah ini Anda harus masuk dulu pakai putih atau pakai termios ya.
Oke. 14% sudah. Oke, bagus lah. Tapi 86% belum. Ya, jadi nanti ikuti langkah-langkah ini ya. Terus setelah itu kita CD masuk ke folder frag kan? Ya. Gampang CD frag kan? Terus setelah itu kita sudah sekarang jadi artinya Anda sudah berada di home terusnya UIS 2 lupa saya. UIKK 2025 atau apa? Lalu nama Anda, lalu molekul misalnya, molekulnya sitosin misalnya, lalu frag gitu sebetulnya sudah ini 4 sekarang ya. Kalau sudah lakukan CD itu kan. Ini saya lupa, ini betul nggak? Iya, Pak UI KK 2025 Betul ya. @kadkis. Oke. Ya, oke. Ini saya kasih contoh aja misalnya ini sitosin gitulah ya. Ini tidak harus sitosin kan bisa apapun. Ini cuma contoh saja ya. Cuma contoh. Lalu setelah itu Anda ganti perintah OPT menjadi perintah frag. OPT-nya entah kamu pakai huruf besar atau tidak, terserah sebetulnya. Jadi nano apa? orca.inp. Ya, orca.inp lalu kamu ya ini gantilah pokoknya ganti OPT dengan sesuai itu lalu setelah itu tinggal kontrol X, Y, lalu enter gitu kan ya seperti biasa lah ya Pak, tahapannya. D4-nya dihapuskan ya, Pak? Ya, betul betul betul. Jadi pastikan tidak ada D4. Nanti D4 baru diperlukan supaya cepat ngitungnya saja sebetulnya. Karena tidak penting-penting amat. Karena D4 itu sekali lagi koreksi untuk interaksi antara molekul. Ya, padahal ini molekulnya cuma satu. Ya, jadi sebetulnya D4 tidak perlu. Pastikan D4 sudah dihapus gitu ya. Setelah itu Anda lakukan perhitungan dan kita asumsikan persen PAL tidak ada 3 baris ya. Tidak ada di orca INP dan apalagi CPU number CPU per tas ya apa. Nah, kamu pokoknya lihat aja apa tulisannya. Sama dengan 1 di orca 6.sh gitu ya. Dua ini saya asumsikan waktu Anda menghitung molekul itu sudah dilakukan ya. Supaya kita kalau ini dihapus supaya kita hanya menggunakan satu prosesor ya. Lalu ininya diatur juga prosesornya cuma satu gitu ya. Terus Pak, maaf, Pak. ya Tambahan untuk ini koordinat XYZ-nya kan diambil dari yang sudah dioptimasi kan, Pak? iya betul. Jangan dari nol karena tidak kan perintah OPT kita sudah hapus ya. Jadi kita ya lupa saya. Betul betul. Jadi ganti perintah OPT nah, dan apa? Geometri molekul diganti geometri terakhir ya. Ini caranya adalah seperti biasa cari di output. Sebetulnya jadi makanya sebelum CD frag di scene dari diganti geometri. Diganti aja lah ya, diganti dengan yang lebih baru. Nah, ini sebelum masuk CD mestinya nih saya tambahkan di sini. Nah, ini sebelum ini. Jadi di sini setelah salin di sini buka apa? Copy
geometri terakhir atau geometri apa disebutnya geometri yang apa? Yang sudah teroptimasi. Ya, betul, yang teroptimasi, yang sudah teroptimasi dalam bisa dicarinya dalam kalau mau yang lebih akurat ambilnya jangan dari ORCAUT ya. Sebetulnya Orca.xyz. ya sebetulnya bisa ORCAUT atau orca.xyz, tapi yang ini saya tebalkan karena yang ini lebih akurat gitu ya. Kalau ORCAUT caranya harus jika dari ORCAUT perintahnya kita harus pakai less orca.out, pakai untuk XYZ juga less, tapi kalau less pakai ini langsung ketemu strukturnya gitu ya. Kalau ini kita harus pakai cari garis miring Kartesian koordinat. kartesian koordinat gitu kan ya. Terus pakai S atau enggak ya, tidak usah pakai S pasti ketemu juga. Garis miring itu artinya mencari kan, lalu tekan enter tentunya ya di sini ya. Iya, Perlu, enggak. perlu. Atau iya enter harus. Enter dulu baru N kan Pak ya? Betul, setelah enter nanti di bawahnya tekan N. N ini maksudnya mencari yang berikut sampai habis, sampai yang terakhir ya. Jadi ini sampai muncul, ini diulang-ulang ya. Ulang sampai muncul apa? Pattern not found. Ya, sampai muncul pattern not found. Ya. Nah, di sekitar situlah tinggal tinggal eh, eh, tinggal tekan B dan atau space bar ya, spasi atau B itu untuk ke atas, space bar untuk ke bawah, hingga ditemukan kartesian koordinat yang angstrom. Tulisannya mungkin belum tentu pas ya. Nah, lalu di copy dari situ ya, ini copy perintahnya kan. Langsung masuk folder, ganti perintah OPTBC dan geometri tool diganti dengan hasil copy di atas ya. Terus setelah itu gini ya, ganti OPT jadi ganti juga geometri ya. Ingat ada perintah kontrol K, mungkin sebetulnya di sini kontrol K untuk menghapus baris geometri lama ya. Gitu kan ya. Jadi paste nanti di situ Pak. Paste ya, paste. Terus betul sampai sini, terus sudah setelah itu beres tinggal jalankan program atau masukkan ke antrian tergantung ada tempat atau tidak, yaitu dengan apa perintahnya? S-batch. Hbatch lalu Orca 6. 6.sh gitu ya. Lalu pantau dengan ini sebetulnya sudah dibahas semuanya, tapi saya rangkumkan dalam satu urutan langkah ya. Nah, saya ingin minta tugas lainnya, coba telusuri, boleh pakai ChatGPT dalam hal ini ya. Eh, makna dari hal-hal berikut. Jadi yang pertama adalah tadi eh, apa tadi yang saya mau minta Anda? Oh ya, tadi perbedaan IR dan Raman dalam kaitannya dengan kepolaran. Tapi yang jawabannya lebih akurat, nanti saya jelaskan. Kalau misalnya masih keliru ya, nanti kamu tulis saja untuk kamu bacakan nanti ya. Kalau saya minta Anda membacakan temuan Anda ya. Terus hal penting lain yang harus Anda pahami adalah sebentar.
Oh, ini maksud saya. Coba tulis mana berikut atau temukan rumus berikut. Jadi yang kedua rumus, saya pernah suruh nggak untuk diunggah rumus-rumus? Belum ya? Belum pernah ya? Rumus vibrasi maksud saya. Diunggah belum, Pak? Belum ya? Oke. Rumus energi vibrasi molekul. Terus rumus energi rotasi molekul. Saya kasihin aja menggunakan, ini rumusnya banyak tapi satu aja, satu rumus aja. Satu rumus. Ada beberapa rumus sebetulnya menggunakan bilangan kuantum J. Nah, nanti kamu cari-carilah harus ada kuantum bilangan kuantum J-nya ya. Terus berikutnya makna eh, pergeseran kimia. Ini maksudnya dalam NMR ya. Karena kita bahas tadi NMR juga. Walaupun nanti NMR kita tidak akan bahas mendalam hari ini. Oke, saya eh, akan ini pindah tempat dulu ya. Ini kantor sekarang udah sepi, ya, aneh nih. Sekarang biasanya ramai, sekarang mulai agak-agak sepi. Jam 1 sudah pada pulang. Jadi nanti kerjakan dulu ini, ya. Kerjakan ini. Juga coba telusuri ini, bisa telusuri dimanapun, di internet, search pakai Google, boleh, pakai ChatGPT bisa. Tapi kalau ChatGPT Anda harus temukan esensinya kan, mau jawabnya bisa panjang sekali, tapi buat menjadi cuma 2-3 kalimat aja gitu ya. Nah, maksimal 4 kalimat lah ya. Jadinya untuk ini. Jangan sampai jadi temukan yang paling esensial. Jadi bukan pembahasan yang terlalu panjang. Nanti kamu tulis, nanti saya tanya. Oke, gitu dulu. Saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi ya. Oke. Oke, baik, Pak. Ya, ini nanti saya share sekarang supaya Anda bisa merujuknya. Saya share ke sebentar. Tanggal berapa sekarang? 18, Pak. 11. Ya, saya itu kan share di grup supaya Anda bisa merujuknya. Sebentar. Ah, ya, sebentar. Oke, sudah saya share. Saya keluar dulu ya. Nanti saya masuk lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk.
Oke. Saya lihat SQ ya. SQ. Ada sedang jalan job ID 10.843.44.45.46. Sekarang pertanyaan saya, ada yang sudah selesai belum runningnya di SQ sudah hilang? Belum kan ya? Ada Pak, saya udah. Oh udah. Tapi itu sebelumnya maksudnya. Saya, Iya. Pak. Eka itu hari ini atau sebelumnya? Yang Kemarin malam Pak. kemarin malam. Oke. Yang baru running sekarang tapi sudah selesai ada nggak? Saya, Pak, sudah selesai, Pak. Saya, Pak. Oh, ada yang udah selesai ternyata ya. Siapa? Surya Pak. dengan Puspa. Saya juga. Oh, Fatimah. Wes, ternyata perhitungan frekuensi kalau molekul sekecil gitu cepet ya. Wah, hebat ini. Ya, komputer zaman sekarang dulu itu berjam-jam itu. Karena perhitungan kuantum kan sebetulnya rumit. Cuma sekarang sudah luar biasa cepat ya. i7, i5 dan sebagainya. Ini Xeon lebih cepat lagi. Ya, prosesornya Xeon lebih cepat dari i7 kalau tidak salah. Oke, jadi ada yang udah selesai. Nah, sekarang kita bahas tadi soalnya. Ada yang ternyata menemui kesulitan nggak untuk menjalankan? Mudah-mudahan tidak. Gimana? Saya enggak sih, Pak. Aman. Sejauh ini aman ya? Oke, sip, Masih bagus. aman Pak. Masih aman. Oke. Jadi memang ini praktek menggunakan, kalau ya yang poin yang penting adalah Anda paham betul sebetulnya semua step by step ini dalam setiap step by step apa yang terjadi gitu ya. Jadi ketika sebagai contoh nih supaya Anda paham betul. Ketika Anda melakukan ini sebetulnya si S-batch itu menjalankan program kecil, sangat kecil dibanding Orca. Orca itu ukurannya sampai sekian giga ya. Programnya besar sekali. Kalau ini program kecil sekali, Orca 6SH itu kan ukurannya sangat kecil. Yang ada baris-baris perintah itu dengan baris-baris konfigurasi lah, baris-baris pengaturan ya. Ada pengaturan perintah yang intinya adalah ketika ada baris terakhir garis miring OPT, garis miring Orca 6, garis miring Orca, spasi orca.inp itu adalah memanggil program Orca untuk melaksanakan baris-baris yang ada di file orca.inp gitu kan ya. Terus ada tanda garis besar orca.out, artinya hasilnya tolong simpan di orca.out. Itu adalah isi dari Orca 6SH. Jadi Anda paham bahwa SBase itu memanggil Orca lalu menjalankan baris-baris di dalam Orca SH, tapi di dalam Orca SH manggil lagi Orca, gitulah ya. Siapa yang belum paham apa yang saya sampaikan? Jadi gitu ya. Jadi perhatikan saya bisa tulis baris terakhir dari Orca 6SH. Itu adalah les Orca 6 sebentar. Denin les Orca 6SH. Baris terakhirnya adalah ini ya. Ini baris terakhirnya. Jadi arti makna baris ini adalah
program kecil Orca 6 ESA melakukan langkah-langkah yang baris yang ada di dalamnya atau melakukan pengaturan ya, setting. Dan terakhir, di baris terakhir, program kecil ini, maksudnya program yang ini ya, memanggil aplikasi Orca yang ada di folder apa nih? Saya pernah kasih tahu sih sebelumnya, sini menegaskan aja supaya tidak lupa ya. Orca 6 gitu ya. Programnya jadi ini berupa file itu bisa program, bisa file data kan ya, itu hebatnya komputer. Suatu file itu belum tentu file dalam arti data, bisa juga file dalam arti program ya, yang ada di sini dengan menggunakan memperhatikan perintah dan geometri, perintah data dan geometri gitulah ya, yang ada di Orca INB gitu kan ya, kalau mau buat kalimat lengkap tentang apa yang terjadi. Lalu outputnya, luarannya disimpan di ya. Ini oversubscribe, ini rumus salah nih sebetulnya. Kebetulan di Word itu setiap saya nulis garis 2 kali otomatis jadi 1 garis. Nah ini mestinya gini ya, saya kasih spasi dulu terus kayak saya rapatkan lagi, nah gitu ya, tidak jadi 1 garis panjang. Oversubscribe ini fungsinya saya sudah jelaskan juga, seperti dan kalau kita panggil langsung ya, yaitu mengatur supaya ketika listrik mati di rumah, server di sana masih nyala misalnya, program ini masih jalan gitu ya. Ini nih. Oke, nah sekarang kita bahas ini. Sekarang kalian lihat yang tadi tinggal 3 yang masih jalan, tadi ada 4 ya. Nah sekarang kita bahas mengenai frekuensi. Sekarang saya tanya, coba mana tadi? Nih, rumus energi vibrasi molekul. Coba siapa ya yang belum pernah ditanya? Sheila aja deh, Sheila. Gimana rumusnya? Kamu pernah ditanya atau enggak ya sebelumnya? Apa rumusnya, Sheila? Yang saya temukan itu EV sama dengan dalam kurung V plus setengah dikali HV, Pak. Ya, kali H. Tapi itu sebenarnya bukan V, H karena V. ya, ya. V-nya V. Kali nu, bacanya nu. Nu, Ya. oh ya. Nu itu artinya frekuensi kan ya. Ya, Sedangkan V artinya bilangan kuantum bilangan kuantum vibrasi. vibrasinya. Oke, betul. Jadi rumus vibrasi gitu. Coba kalau Anda perhatikan rumusnya. Jadi kalau misalnya kita rumus energi vibrasi molekul itu adalah EV, E-nya biasanya kadang-kadang dipakai penulisannya epsilon untuk membedakannya dengan energi secara makroskopik ya. Kalau ini maksudnya secara di tingkat molekul gitu, biasanya lambangnya gitu kan.
Jadi ini di subscribe V sama dengan V plus setengah dalam kurung, sebentar, ini bisa setengahnya bagus nggak? Nah, ya. V plus setengah kali H kali nu. Nah, nu itu seperti V masalahnya. Jadi kalau saya buat huruf nu misalnya, pakai pakai karakter atau font yang ada di, sebentar. Sebentar, kalau nah loh, jadi penampilannya sama persis. Ini nu yang saya buat di pakai karakter ini. Tapi kalau karakternya saya ubah menjadi Monaco misalnya, agak beda itu ya. Ini pakai Monaco. Kalau pakai karakter Gentium Plus, wah mirip juga, sangat mirip. Book Antiqua, ya 100% sama malah kelihatannya, no sama itu ya. Kalau pakai, sebentar, saya pilih Bodoni, Cambria itu ya, Cambria lah. Agak beda ya. Jadi no bacanya artinya frekuensi, sedangkan ini adalah bilangan kuantum vibrasi. Nah, yang menarik adalah dari rumus ini, ini mestinya saya buat semuanya Cambria aja deh, supaya ya sudah. Nah, dari rumus ini kita bisa lihat energi terendah, energi vibrasi terendah. Ini misalnya untuk molekul, contohnya molekul CO ya. Misalnya ini sebagai contoh saja. Energi vibrasi terendah adalah energi vibrasi dengan V sama dengan 0. Masukkan ke sini V-nya 0. 0 tambah setengah kali Hnu. Jadi akhirnya setengah Hnu ya. Nah, setengah Hnu itulah yang disebut zero point vibrational energy ya. Kalau Joule kilojoule per mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Sekarang kalau artinya apa ini? Jadi bahkan pada energi terendah pun dia tidak diem. Dia tetap bergerak karena energinya masih ada, yaitu ini. Ya, setengah kali H kali frekuensi. Jadi tidak pernah diam. Pada 0 Kelvin energinya cuma segini. Tapi kalau pada suhu kamar, V-nya naik dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 2 atau dari 2 ke 3 gitu ya. Jadi 3,5 Hnu misalnya gitu. Nah, sekarang energi vibrasi ini bisa dinaikkan dengan bantuan foton ya. Tapi hanya kalau, nah sekarang saya tanya, ada nggak yang bisa membacakan penjelasan singkat tentang yang ini? Kalau yang ini udah saya tulis di bawah ya. Ini dalam kaitannya dengan kepolaran atau
Tidak langsung sebetulnya bahwa dia polar pas IR, kalau yang non polar jadi Raman, tidak begitu. Itu terlalu disederhanakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Irfan, gimana Irfan? Halo Irfan. Ya Pak, yang perbedaan IR dan Raman dalam kaitan dan kepolarannya Pak ya. Ya. Sebentar, tadi saya sudah sempat menelusuri, jadi perbedaannya itu oke, dari untuk yang spektroskopi IR itu Ya. molekul yang tepat untuk dideteksinya itu yaitu molekul yang cenderung polar karena perubahan momen dipol dapat menyebabkan penyerapan IR ini menjadi lebih kuat. Sedangkan untuk yang spektroskopi Raman ini lebih prefer ke deteksi molekul nonpolar karena ikatan yang simetris ini akan lebih mudah mengalami probabilitas. Kemudian Terus? ya secara garis besarnya itu sih Pak. Oke, gini, sebetulnya itu hanya berlaku kalau molekulnya di atom. Penjelasan sederhana itu, ya, hanya berlaku untuk di atom. Jadi misalnya contoh, saya beri contoh dulu sebelum saya teruskan kalimatnya. ACl, CO bandingkan dengan N2, O2, F2. Sebentar, ada yang ngebel nih. Oh, Nadia di sebelah. Ini nih masuk sini. Ya. Sebenarnya bisa kalau dia diputar dulu, bisa dari samping ke ini bisa. Oke. Coba. Sebetulnya ini memang vibrasinya, misalnya dia sedang ada di tingkat ketiga, misalnya ya, bukan tingkat dasar. Kalau dasar kan 0 ininya V-nya ya. Misalnya tingkat ketiga. Jadi ini energinya adalah 3,5 nano. Misalnya ada pada suhu apa? Suhu 300 Kelvin misalnya. Ininya tidak 0. Kalau suhu 0 Kelvin ininya 0 ya. Lalu ada datang foton inframerah yang pas energinya sesuai dengan selisih antara tingkat itu dan tingkat di atasnya. Tingkat di atasnya berapa? Halo, silakan Anda sebut tingkat di atasnya. Berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi. Boleh Anda tulis di chat. Masih bingung. Saya ulangi. Misalnya pada suhu 300 Kelvin, kalau belum kena foton inframerah, dia energinya misalnya 3,5 H kali frekuensi. Ya. Kalau kena foton inframerah, dia bisa berubah ke tingkat persis di atasnya. Yang energinya berapa? Gampang kan? Cepetan. 4. V-nya 4. Jadi energinya? 2 Hanu. Kok 2? Ini tambah loh. Bukan kali ini. Oh, 4,5. berarti 4,5. Iya. Jadi dari 3,5 Hanu pindah ke 4,5 Hanu. Jadi dia harus menyerap foton yang energinya berapa untuk pindah? 4,5. Bukan. Selisihnya dong. Kan foton itu naikkan. 1 Hanu. Betul ya? Jadi hanya kalau ini saya belum teruskan kalimatnya. Jadi jika pada suhu 300 Kelvin dan belum menyerap foton, V sama dengan
3, misalnya ini ya, jika, atau energi vibrasi adalah 3,5 Hanu, ini Hanu saya copy dari sini, ya. Ya. Maka setelah diserap foton, setelah menyerap foton, bisa pindah ke V sama dengan 4 gitulah kira-kira ya. Atau energi vibrasinya menjadi ini. Tinggal di copy saja. 4,5 Hanu gitu ya. Semua paham kan? Terus nanti berlaku hubungan energi foton sama dengan selisih energi vibrasi atau energi yang dibutuhkan untuk eksitasi berpindah dari V tertentu ke V yang lebih tinggi gitu kan ya. Dimana V adalah bilangan kuantum vibrasi. Coba paham kan? Nah, jadi V itu adalah bilangan kuantum vibrasi, sedangkan A adalah tetapan Planck, Anda tahu. Sedangkan ini adalah frekuensi vibrasinya. Jadi kalau misalnya kita tulis di bawah energi foton, jadi energi fotonnya berapa? Energi fotonnya adalah, rumusnya gimana energi foton? Cepetan, rumus energi foton. Sama dengan HV. Sama dengan Iya, betul. Energi, jadi ini saya tulis foton, gitu ya. Energi foton sama dengan, jadi prinsipnya harus sama dengan delta E dari vibrasi. Gitu. Delta E vibrasi. Gimana nih? Vibrasinya tadi rumusnya mana? Nah, ini. Nah, gitu. Karena foton itu diserap untuk memindahkan dari V ke V+1. Jadi, gitu kan pertanyaannya. Ini rumusnya apa? HV katanya. H kali frekuensi ya? Ya, Pak. Pak. Ya, oke. Sedangkan ini sama dengan, ini 4,5 kurang 3,5. 4,5 Hanu dikurangi 3,5 Hanu berapa? 1 Satu. Apa? 1 Hanu. H1 apa? 1 HV. Iya. Hanu. Hanu, jangan V sebut. V itu yang dalam kurung ini. Ini no ya, frekuensi ya. Nah, kalau lihat gini kan anak kecil juga tahu HV sama Hanu sama dengan Hanu kan ya. Tapi ini sebetulnya ruas kiri dan ruas kanan sama sekali berbeda maknanya. Coba saya tanya, ini sama nggak dengan yang di kanan ini? H-nya? Sama, Pak. Sama, sama. Sama-sama tetapan Planck. Ini dengan ini sama nggak? Sama, Yang Pak.
Apa? Beda, Pak. Beda. Yang di kiri frekuensi apa? Gelombang Pak. magnetik, Iya, elektromagnetik. frekuensi foton atau frekuensi gelombang elektromagnetik di daerah IR gitu kan ya? Inframerah. Paham? Paham, Pak. Yang di kanan? Sudut vibrasi. Iya, Vibrasi. frekuensi vibrasi molekul. Kebetulan saja pas untuk naikin frekuensinya ternyata harus sama gitu. Padahal sebetulnya pikiran kita bukan menyamakan frekuensi, tapi menyamakan energi sebetulnya. Tapi rumusnya ternyata secara kantum diturunkan rumusnya begini, gitu ya. Nah, yang di atas itu. Sehingga akhirnya seolah-olah Hanu sama dengan Hanu. Nanti kan anak kecil juga tahu Hanu sama dengan Hanu ya. Seperti AB sama dengan AB. Ya iya. Tapi ternyata hanya memang sama kiri kanan. Ini beda sebetulnya. Paham ya sekarang ya? Oke? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Ya, oke. Jadi yang di kanan frekuensi vibrasi molekul. Nah, kalau misalnya jika molekul di atom ada berapa frekuensi? Berapa jenis frekuensi? Akan ada jenis vibrasi. Vibrasi di dalam molekul tersebut. Bandingkan dengan misalnya CO2 atau H2O. Kalau ini untuk di atom, N2, HCl, dan sebagainya. Ada berapa jenis? Satu, Pak. Betul, satu. Yaitu hanya vibrasi ulur. Kalau itu ada tekuk ya. Kalau cuma satu ya udah cuma ulur doang. Gitulah ya. Nah, di sini contohnya ini tadi. Ini memang ini bisa naik energi vibrasinya. V itu maksudnya bilang kuantum vibrasi ya. Dari V menjadi V plus 1. Dari 3 menjadi 4. Dari 4 ke 5 misalnya ya. Tapi akibat IR. Akibat menyerap sinar inframerah dalam tepatnya sebenarnya foton inframerah. Kalau ini tidak bisa naik walaupun disentuh oleh inframerah walaupun frekuensinya udah cocok. Udah memenuhi ini. Gitu. Kenapa? Karena sebetulnya begini. V-nya jadi tetap tidak bisa naik sama sekali ya. Karena karena nonpolar katanya ya tadi. Tapi sebetulnya yang lebih tepat adalah begini. Kita berpindah ke molekul coba. Kita berpindah ke molekul CO2 ya. CO2 itu sebentar. C O. Vibrasinya bisa ulur. Ini manjang, ini juga manjang. Ini pendek, ini juga pendek. Itu disebut ulur. Jadi jenis vibrasinya beda dengan yang nomor atom untuk molekul di atom di atas. Jenis vibrasi bisa ulur simetris. Ya yang saya ceritakan barusan. Nah, kayak ini aja lah ya. Nah, gitu aja. Bisa apa lagi? Asimetrisnya, Pak. Ya, ulur asimetris. Jadi artinya ketika yang ini manjang, ikatan yang kiri ini berpanjang, yang kanan berpendek. Sebaliknya ketika ini memanjang, yang kanan manjang, yang kiri memendek. Gitulah ulur tapi gantian gitu manjang pendek ya. Lalu ada apa selain ulur simetris dan asimetris? Cepetan. Tekuk.
Hah? Apa? Vibrasi tekuk yang tadi Bapak bilang. Ya, ini vibrasi tekuk horizontal. Ya, ada juga vibrasi tekuk vertikal. Ya, jadi artinya ini kalau horizontal, yang ini pas sedang ke belakang sana, ini dua-dua O-nya ke depan, ke arah kita. Sebaliknya ketika O-nya ke arah sana, menjauh, C-nya yang ke arah kita, gitu kan, bolak-balik terus, berulang-ulang. Jadilah tekuk. Tapi tekuk vertikal ini ke atas, si O, C-nya bergerak ke bawah, gitu ya. Pensil terus demonstrasikan tekuk yang horizontal dan vertikal, bisa kebayang lah ya. Artinya ada banyak. Pertanyaannya mana yang diserap IR, menyerap IR, mana yang menyerap inframerah, mana vibrasi yang dapat menyerap inframerah. Makanya bukan soal polar non polar, tapi selama bervibrasi berubah tidak antara kepolarannya berubah atau tidak, atau momen dipolnya berubah atau tidak. Jadi di sini harus kalimatnya ini sebagai penutup nih. Nanti kita teruskan di pertemuan berikut. Tapi hitung sudah mulai dan sudah mulai mencari apa itu spektrum IR ya. Lalu Anda coba visualisasi hasil perhitungan Anda dengan frek tadi yang barusan saya ajarkan dan sudah dilaksanakan. Itu coba perhatikan, yang saya minta adalah pertama cari mana spektrum inframerah. Yang kedua, coba bagaimana memvisualisasi frekuensi vibrasi yang dihasilkan. Kamu cari aja frekuensi vibrasi di dalam keluarannya, outputnya ya, menjadi suatu kurva yang disebut spektrum inframerah. Itu kamu pelajari ya. Nah, saya balik lagi ke sini. Tadi apa? Nah, kok nggak ketemu? Saya rasanya udah ketemu tapi nggak ketemu. Di mana tadi yang saya belum teruskan kalimatnya? Oh, ini ya. Ini energi vibrasi ini bisa diinginkan dalam tapi hanya kalau vibrasi molekul yang terjadi tidak menyebabkan perubahan momen dipol ikatannya atau apa molekulnya. Ya, perubahan momen dipol itu adalah muatan dikali jarak. Jadi kalau ini misalnya ini bervibrasi, ya memang jelas tidak berubah, nol terus. Mendekat, menjauh, ulur, ya nol terus karena atom yang sama ya. Momen dipolnya nol. Tapi kalau ini momen dipolnya selalu ada dan berubah. Jadi yang patokan bukan ada atau tidak, tapi berubah atau tidak. Coba bayangkan H dengan Cl atau C dengan O menjauh, mendekat. Waktu mendekat, momen dipolnya adalah muatan kali jarak. Jaraknya dekat kan. Ketika menjauh, muatan kali jarak juga rumusnya tetap, tapi jaraknya jauh. Jadi nilai momen dipolnya berubah. Jadi itu yang kamu harus catat yang belum terjawab dari tadi. Harus ada perubahan momen dipol supaya bisa diserap IR. Nah, sekarang kita bisa lihat yang ini. Ini nanti ulur tekuk. Ini non polar atau polar? Coba saya tanya dulu. CO2 polar atau non polar? Polar, Pak. Non polar. Tapi kalau kita pakai definisi tadi yang Raman itu non polar, karena nah ini karenanya bisa saya teruskan. Selama vibrasi tidak pernah terjadi perubahan momen dipol. Iya, ya itu yang penting, perubahan momen dipolnya. Bukan masalah momen. Ya itu selalu nol, kebetulan memang selalu nol momen dipolnya ya. Bukan kebetulan, memang akhirnya tidak perubahan biasanya karena momen dipol nol. Nah, balik lagi ke sini. Sekarang balik ke sini. Ulur yang simetris diserap IR atau tidak? Serap. Udah. Tidak. Nah, ada yang bilang tidak, ada yang bilang serap. Gimana? Kalau ulur simetris momen dipolnya berubah nggak?
Momen dipolnya berubah nggak? Cepetan. Kalau lu simetris. Tidak, Pak. Tidak. Artinya tidak Tidak diserap bisa. karena momen dipolnya tetap 0 karena ini manjang, ini manjang juga. Momen dipolnya kan muatan kali jarak. Jadi sama, tapi arahnya berbeda. Ini arahnya ke kiri, selalu ke arah yang negatifnya, ini ke kanan. Saling meniadakan. Coba kalau misalnya asimetris, ini memendek ya. Ini memendek, ini memanjang gitu ya. Mana yang momen dipol totalnya ke arah kanan atau ke arah kiri? Coba. Kanan. Kanan, karena momen dipol CO kanan dengan CO ke kiri itu lebih besar yang ke kanan karena kali jarak kan. Tapi kalau misalnya ini pas memanjang, ini pendek, momen dipolnya ke arah mana? Ke arah kiri. Ke arah kiri. Jadi kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Jadi bolak-balik arah momen dipolnya, artinya momen dipol berubah. Barulah bisa. Jadi bahkan yang molekul non polar pun ini sebetulnya molekul non polar bisa menyerap IR asalkan getarannya bisa menyebabkan ini diserap IR ya karena selama vibrasi ada perubahan momen dipol. Paham ya sekarang? Paham, Pak. Nah, karena itu udara kalau bersih mayoritasnya zat apa? Mayoritas di udara apa? Oksigen. Dan nitrogen, ya kan? Makanya kalau udara bersih, nitrogen dan oksigen itu tidak menyerap inframerah, maka inframerah lewat saja. Inframerah dari bumi yang panas ini kan dari panas ya, inframerah kan dari akibat vibrasi kan ya. Bumi itu bervibrasi, tanah itu bervibrasi, menghasilkan sinar inframerah. Jadi padatan bisa mengeluarkan sinar inframerah karena vibrasinya gitu ya. Menyebar ke atas, N2O2 dilewat saja karena tidak diserap. Karena vibrasinya tidak menyerap inframerah, inframerahnya ke ruang angkasa sudah. Tapi kalau ada CO misalnya, CO vibrasinya menyebabkan perubahan momen dipol. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil kan karena memanjang, pendek. Karena berubah dia bisa menyerap inframerah. Pas diserap inframerahnya dari bumi, akhirnya dia naik vibrasinya dari V3 ke V4 misalnya. Tapi V4 tidak stabil, turun lagi V3. Pas turun memancarkan foton gelombang inframerah. Kemana? Kemana coba? Kemana? Kemana? Saya ulangi. CO itu pas datang inframerah dari permukaan bumi diserap untuk pindah ke 4. Tapi yang di 4 bisa turun lagi ke bawah ke 3. Kalau turun bukan menyerap tapi memancarkan inframerah. Inframerahnya dipancarkan kemana? Ke Halo? bumi. Nah, lebih tepatnya sebagiannya ke bumi. Jadi kalau ada molekul CO banyak, ada yang memancarkannya ke atas, ke ruang angkasa, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang agak ke kanan agak atas, ada yang ke bawah. Pokoknya sebagiannya ada yang balik ke bumi sehingga bumi jadi makin panas, itulah efek rumah kaca. Ya. CO2 makanya ada efek rumah kaca karena bisa menyerap IR yaitu yang ini dengan yang ini. Ini juga menyerap IR, jelas yang terakhir juga ya. Karena dia menyebabkan perubahan momen dipol. Kalau tekuk ke atas ke bawah, pas ke atas oksigennya kan momen dipolnya ke arah atas yaitu ke arah muatan negatif. Ke bawah ya ke arah bawah, jadi berubah-ubah terus. Makanya menyerap IR. Jadi ini dan ini menyerap IR walaupun dia non polar. Jadi jangan lihat polar atau non polar. Tapi apakah dia berubah momen dipolnya atau tidak. Nah, yang kamu harus lakukan adalah coba temukan frekuensi vibrasi dari yang itu, lalu minggu depan kita tuntaskan ini untuk membahas bagaimana spektrum terjadi. Ya, jadi ini dasar-dasarnya sudah selesai mestinya ya. Oke, saya kira itu dulu hari ini. Ada yang mau tanyakan terakhir sebelum ditutup? Udah lewat 3 menit sih, tapi nggak apa-apa. 2 menit lagi kalau ada yang tanya. Mau tanya, Pak, berarti Ya. kita terakhir sebelum libur Lebaran itu minggu depan ya, Pak? Tanggal 25 Ya, perkuliahannya. betul. Ya, betul. Jadi hari Selasa tanggal 25 kita masih kuliah ya. Oke. Terus Lalu ini kita kan liburnya sampai tanggal 7 April nih, Pak.
Ya, Di Bapak sama apa beda ya? ya dibuat sama aja dengan Berarti tanggal 8-nya kan itu hari Selasa, Pak. Kita kuliah lagi. Mulai kuliah iya, lagi. iya. Online kan gampang ya, walaupun belum sampai Depok. Diatur aja lah gimana caranya supaya di jam itu Anda bisa diem dulu gitu ya, kalaupun masih di perjalanan. Oke, Oke? berarti liburnya hanya pas yang tanggal 1 itu ya, Pak ya? 1 Ya, April. ya 1 April itu kan hari Selasa juga ya. Iya, Jadi dari tanggal 8 resminya begitu kan di UI? iya Pak. Ya, Sudah sesuai. mulai cuti bersamanya itu dari tanggal 27. Oke, 27 sampai dengan 7. tanggal 7 April. Oke, setelah itu kita itu. Jadi kalau misalnya baru sampai bandara jam 1 siang tanggal 8 misalnya, kamu cari tempat aja di bandara ikut kuliah dulu gitulah ya. Oke, baik Seandainya, Pak. seandainya Ya. ada yang keluar kota naik pesawat. Oke, Oke. saya kira itu dulu Satu ya. lagi Pak, maaf. Ya, Terkait untuk UTS-nya Pak. Kan nah, setelah itu kita ada masa UTS tuh ya Pak. Mungkin kurang ya, lebih 2 minggu dari kita masuk kuliah lagi. ya UTS itu kita sampai tuntas semua sifat molekul sampai frekuensi dulu aja, ya. Nanti setelah itu, setelah UTS baru kita masuk ke apa interaksi antar molekul. Kan saya sudah bilang di awal ya, ada interaksi antar molekul akan kita bahas, karena hidrogen, terus tentang apa namanya? Nanti akan dibahas juga tentang efek elektronik dengan efek sterik, secara komputasi gimana caranya, plus nanti penerapannya pada berbagai terapan pada berbagai bidang ya, organik, Oke. anorganik, dengan biokimia, dengan analitik. Kalau organik, anorganik, biokimia udah jelas karena setiap molekulnya bisa dihitung sifatnya ya. Tapi untuk analitik itu salah satunya adalah pemisahan kimia ya. Pemisahan itu kan karena interaksi, makanya harus memahami interaksi antar molekul. Kira-kira gitulah nanti setelah UTS ya. Berarti Pak itu UTS-nya tertulis. UTS tertulis atau praktek gitu Pak? Kalau dulu-dulu biasanya ada tertulisnya ya, semuanya online kalau dulu, kalau tahun-tahun lalu. Tapi ada beberapa yang misalnya coba hitung molekul sederhana sekali kadang-kadang coba misalnya saja asam nitrat, coba Anda optimasi buat strukturnya gitu kan ya. Lalu Anda membuat folder dan sebagainya. Ada yang seperti itu juga ya. Oke, baik Pak. Ya, biasanya molekulnya bukan molekul adenin, sitosin, tapi yang sangat-sangat simpel supaya gambarnya cepat dan ngitungnya juga luar biasa cepat kan, paling berapa detik juga selesai, kurang dari semenit ya. Gitulah. Oke, baik Pak. Oke, jadi makanya pahami ini yang tahapan-tahapan komputasi ya, sampai frekuensi. Oke, saya kira itu dulu ya. Sampai ketemu hari minggu depan jadinya. Yuk. Oke, ya terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saya keluar ya.